Untuk soal yang pertama, model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah yang A adalah role playing, yang B adalah inquiry, yang C adalah problem solving, yang D adalah picture and picture. Nah, untuk soal nomor satu ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor satu ini, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu problem solving. Nah, sekarang kita lihat urian singkat untuk soal nomor satu ini terkait jawabannya ya, atau terkait dalam optionnya, mari kita bahas satu per satu. Nah, sekarang kita mulai dari role playing. Nah, untuk role playing ini bermain peran. Jadi, role playing atau bermain peran adalah metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat perilaku pura-pura atau seperti berakting dari siswa sesuai dengan peran yang telah ditentukan. Di mana siswa menirukan situasi dari tokoh-tokoh sedemikian rupa dengan tujuan mendramatisasi dan mengekspresikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik seseorang dalam hubungan sosial antar manusia. Nah, untuk role playing ini biasanya paling sering kita temukan di bagian mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, tapi tidak dipungkiri juga bisa diterapkan di mata pelajaran lain seperti PKN, kemudian IPS, atau juga bisa di matematika terkait nanti dengan materinya. Oke, berikutnya di sini kita bahas tentang model pembelajaran inquiry. Nah, di sini inquiry ini atau inquiry learning adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, kemudian melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen atau penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam model ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Nah, inquiry learning ini dominannya lebih ke mata pelajaran IPA, tapi di mata pelajaran seperti IPS dan mata pelajaran lain juga bisa diterapkan. Ini tergantung dari materi dan kita sebagai guru juga harus menyesuaikan kira-kira model inquiry learning ini cocoknya di bagian materi yang mana. Oke, sekarang kita lanjut ke yang problem solving. Di sini untuk problem solving di sini adalah sebuah cara untuk menemukan solusi dari sebuah masalah. Menurut Omar Hamalik, problem solving merupakan suatu proses mental dan intelektual dalam menemukan masalah. Berikutnya di sini, kemampuan ini berkaitan dengan berbagai hal, seperti kemampuan mendengar, kemudian ada menganalisa, kemudian meneliti, kreativitas, komunikasi, kerja tim, hingga pengambilan keputusan. Nah, tujuan agar sebuah masalah dapat dipecahkan secara efektif berdasarkan data serta informasi yang kuat atau yang akurat. Nah, di sini berikutnya ada 4 tahap dasar problem solving yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama di sini adalah menemukan dan membingkai masalah. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan teknik pemecahan masalah. Yang ketiga adalah evaluasi solusi. Yang keempatnya di sini adalah memikirkan dan mendefinisikan kembali masalah dan solusinya. Oke, ini terkait dengan problem solving. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang model pembelajaran picture and picture. Nah, jadi model pembelajaran picture and picture ini adalah model pembelajaran yang memanfaatkan gambar atau produk visual lain. Nah, sebagai media pembelajarannya, model ini mirip dengan example non-example yang mengharuskan siswa untuk memasangkan dan mengurutkan beberapa gambar dalam urutan yang logis. Nah, ini ya terkait dia dengan model pembelajaran picture and picture. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, di sini Ibu Ani mengajak siswanya untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya, Ibu Ani memeriksa laporan hasil pengamatan siswa yang dilakukan secara berkelompok. Ternyata, teknik observasi di luar kelas tersebut menunjukkan hasil belajar yang optimal. Nah, hal ini menunjukkan bahwa siswa memiliki kecenderungan gaya belajar yang lebih baik melalui yang A adalah visual, berikutnya adalah auditif, yang B adalah visual, kemudian kinestetis, yang C adalah auditif, yang berikutnya adalah kinestetis, yang D adalah auditif, visual, dan kinestetis. Nah, untuk sama 2 ini, kira-kira jawaban yang tepatnya yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu visual dan kinestetis. Nah, sekarang kita pelajari tentang gaya belajar ya. Jadi ini nomor 2 ini terkait dia dengan gaya belajar. Nah, secara umum gaya belajar ini pengertiannya adalah ciri khas yang dimiliki seseorang dalam menangkap informasi dan cara memberikan respon terhadap proses pembelajaran. Nah, dengan menggunakan gaya belajar yang tepat, seseorang akan lebih mudah memahami materi pembelajaran secara maksimal. Dan di sini ada beberapa gaya belajar. Nah, yang pertama di sini adalah gaya visual, kemudian yang kedua adalah gaya auditori, atau di sini kalau di optionnya itu adalah auditif. Nah, yang di sini juga ada gaya kinestetik. Yang berikutnya adalah gaya membaca dan menulis. Berikutnya ada gaya logis atau matematis. Yang terakhir di sini adalah gaya verbal linguistik. Nah, di sini tapi yang perlu kita pelajari secara umum atau garis umum itu biasanya terkait dia dengan gaya belajar itu biasanya kita akan menyebutnya yaitu gaya visual, kemudian gaya auditori, kemudian gaya kinestetik. Bahkan bisa di mix juga antara gaya visual dan gaya auditori, dan ada beberapa gaya yang
yang lainnya. Nah, tapi yang umum ada 3 yang paling sering kita sebut ya. Oke, sekarang di sini kita bahas sedikit tentang masing-masing gaya. Nah, sekarang kita beralih ke gaya belajar secara visual. Nah, di mana gaya belajar visual ini merupakan proses belajar yang menangkap citra visual yang diciptakan maupun diingat. Nah, seseorang dengan gaya belajar visual cenderung memperhatikan dan menggunakan gambar, kemudian grafik, ada warna, kemudian serta mengimajinasikan visual dan spasial. Nah, berikutnya di sini ada gaya belajar auditory. Nah, di mana seseorang akan lebih mudah menangkap informasi dari suara atau bunyi. Gaya belajar ini cenderung dimiliki oleh orang-orang yang lebih mudah belajar dengan mendengarkan berbagai sumber suara seperti penjelasan guru, kemudian pidato, diskusi, rekaman suara, dan lain sebagainya. Nah, unsur nada juga perlu diperhatikan, kemudian kecepatan dan intonasi suara akan menjadi sangat penting bagi orang-orang dengan gaya belajar seperti ini. Nah, berikutnya di sini untuk gaya ini umumnya ditandai dengan cepat menerima dan mengolah informasi dari aktivitas fisik. Nah, ini kalau dia yang kinestetik ya. Nah, misalnya di sini berupa sentuhan, kemudian kehadiran alat peraga, kemudian ada partisipasi diri sendiri dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini untuk gaya pembelajaran yang kinestetik ya.